Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Satu doa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk banyak mengulang-ulangnya, dan bahkan dia dijadikan rukun di dalam salat kita sebab termasuk bagian dari suratul Fatihah doa itu, sehingga kita paling tidak membacanya dalam salat fardu 17 kali setiap hari. Doa yang sangat penting, yaitu doa memohon hidayah kepada Allah menuju jalan yang lurus, pada jalan yang lurus, untuk istiqamah di jalan yang lurus. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Seringkali kalau menyebut jalan yang lurus, kemudian kita mengira bahwa jalan lurus itu jalan yang mulus, jalan yang bebas hambatan, jalan yang tidak ada aral melintang, jalan yang tidak ada masalah, jalan yang semua keinginan kita terkabul, semua doa kita dijabah, semua harapan kita terpenuhi. Tidak menikung, tidak terjal, tidak curam, lurus dan mulus. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan jalan yang lurus itu dalam kalimat berikutnya. Dia katakan azza wajal, dia katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan orang-orang yang telah Engkau ya Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka salah satu di antara tanda bahwa doa kita ihdinas siratal mustaqim itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, menjadi suka menyimak, tekun mengambil pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan pada kami jalan lurus, dijawab oleh Allah dengan menurunkan Al-Quran yang kebanyakan isinya adalah justru cerita dan kisah dari orang-orang terdahulu. Maka jalan yang lurus itu jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Murus, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beserta mereka. Bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalannya iblis, bukan jalannya Fir'aun, bukan jalannya Qarun, bukan jalannya Haman, bukan jalannya Bal'am, bukan jalannya Abu Jahal, bukan jalannya Abu Lahab, bukan jalannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang Yahudi yang kau murkai, juga orang-orang Nasrani yang sesat. Bukan jalan mereka semua, sementara semua hal itu Allah Subhanahu wa taala maktubkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam bentuk kisah-kisah. Kita ketika membicarakan tentang Islam, maka yang pertama kali muncul di kepala kita adalah soal fikih. Bukan fikih itu tidak penting, bukan fikih itu tidak perlu, bukan fikih itu tidak bermanfaat. Dia sangat bermanfaat, sangat perlu, sangat penting. Tetapi fikih hanya akan menjadi rutinitas amal yang kering dan kosong jika tidak diisi dengan ruh ketaatan yang Allah adakan di dalam Quran, yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran. Ruh ketaatan itu kita dapatkan dengan menyimak kisah-kisahnya yang sangat agung, kisah-kisah yang mulia, yang kita tahu kemudian di sana kita bercermin. Ada Nabi, ada Rasul, dan orang-orang yang beserta mereka dalam perjuangan imani yang sangat agung dan indah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sebaik-baik kisah adalah nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Sebagai awal surah Yusuf, Allah mengatakan, kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Kata Imam Ibnu Katsir, ahsanal qasas bi ahsanil iqtisas, dengan sebaik-baik penceritaan, dengan apa yang kami turunkan kepadamu di dalam Al-Quran ini. Maka Allah menyebut sebaik-baik kisah bahkan adalah kisah Yusuf alaihissalam yang berliku-liku hidupnya. Kisah Yusuf alaihissalam yang dia disayang orang tua, didengki saudara, dibuang ke dalam sumur, ditolong oleh kafilah dagang, dijual sebagai budak, digoda oleh majikan, difitnah oleh yang salah, dijadikan objek balas dendam, dimasukkan ke penjara, berdakwah di penjara, bebas dari penjara, menjadi menteri, sampai membuat berbagai macam hal
untuk dapat berjumpa kembali dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya serta memaafkan mereka. Siratal mustaqim, jalan yang lurus di dunia adalah sering berliku-liku, sebab lurusnya hanya kepada Allah. Lurusnya adalah wa anallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, kata Isa alaihissalam. Hadza siratul mustaqim. Dan adalah Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, maka sembah Dia semata. Inilah jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.